What's your vision? Sekarang saya minta dari Ustadz Khalil Drafis, juru bicara Satgas COVID-19 MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Bang Karni atas kesempatannya. Majelis Ulama Indonesia merespon dari awal melalui sumbangan sesama asatidz. Dalam waktu yang cepat terkumpul ratusan juta untuk kita membantu. Lalu setelah itu Majelis Ulama membentuk Satgas COVID-19 dan saya posisi sebagai sekretaris dan diangkat sebagai juru bicara. Oleh karena itu kami perhatian betul karena persoalan dua hal menurut saya yang bisa difokuskan oleh kami. Yang pertama aspek tadi keagamaan, spiritual, yang perdebatan bisa dilihat tadi Ustadz Somad dengan Ustadz Ketua Takmir. Dan kita perlu memberikan jawaban itu yang pasti kepada umat. Yang kedua tentu tadi ada persoalan sosial dan khususnya adalah soal ekonomi. Ada sebuah hadis yang bisa dipegangi barangkali untuk menjadi dalil yang jitu mengapa kami di rumah. Ini jarang disebutkan oleh beberapa tokoh agama atau ulama yang menjadi sandaran kepada kita semua, dan hadisnya hadis Sahih Bukhari an Aisyah ummil mukminin radhiyallahu anha sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana adzaban yab'atsuhu Allahu ala may yasha faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Wa laysa min rajulin yaqa'ta'un fayamkusu fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Rahul Bukhari. Hadis ini mungkin bisa menjadi jawaban bagi kita mengapa di rumah. Pada saat itu Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang wabah, tentang penyakit. Ta'un, dan ta'un itu mungkin sebangsa kolera kalau yang dulu, sekarang adalah virus corona. Lalu Rasulullah memberi informasi bahwa ini menjadi siksa kepada orang yang Allah kehendaki. Ya, siapa yang dikehendaki oleh Allah adalah mungkin juga orang yang tidak beriman, mungkin juga orang maksiat, biar dia juga ingat kepada Allah. Tapi bagi orang mukmin ini akan menjadi rahmat. Kapan menjadi rahmat bagi orang mukmin? Walaisa min rajulin yaqa'ta'un fayamkusu fi baitihi. Kalau ada suatu daerah, di situ ada orang mukmin, lalu ia ada pada saat itu wabah, ya, COVID-19 lah kalau sekarang, lalu dia tinggal di rumah. Disebutkan fayamkusu fi baitihi, di rumahnya. Jadi kalau kita tidak sholat di masjid tadi itu Pak, berarti kita tidak melaksanakan sunnah, hukum sunnahnya. Beda tadi saya ingin menyebutkan Pak Mahfud itu karena dia menyebut sunnah. Ketika nyebut sunnah itu multi interpretatif. Bisa sunnah ilmu hadis, aqwalun nabi wa af'aluhu wa taqriratuhu, itu adalah menurut ilmu hadis. Tapi ketika mengatakan hukum sunnah, pasti fikih. Ketika nyebut sunnah saja, maka tak salah kalau ada orang salah interpretasi. Oleh karena itu, perlu disampaikan hukum sunnah, maka pasti di situ fikih, yusabu ala fa'ili wa la yu'aqabu ala tarki. Dapat pahala kalau dia dikerjakan, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, ini memerintahkan Nabi untuk fayamkusu fi baiti, maka meninggalkan sunnahnya, hukum sunnahnya, sholat tarawih di masjid tadi. Memang pada masa Umar bin Khattab itu menjadi rutin berjamaah sampai 30 hari, sampai Lebaran maksud saya, atau 29 hari. Nah, pindah kemana? Sunnahnya melaksanakan di rumah. Karena apa? Karena ada wabah. Jadi meninggalkan dari satu sunnah kepada sunnah yang lain. Kenapa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Saya ingin lebih perjelas, mafasidnya itu adalah tertularnya dari virus ini kepada orang itu mafasid. Karena tadi tak terdeteksi, kalau ada pengukur suhu itu belum menjadi, mungkin nanti BNPB menyampaikan, belum bisa memastikan kalau orang terkena atau tidak, dia hanya mendeteksi tentang imunitas seseorang.
Nah belum tahu maka kita darul mafasid dari tertolarnya ini didahulukan daripada kita mendapat sunnah pahalanya yang tadi katanya berjamaah di masjid. Bisa in wa insyrina ya, darajah itu dengan 27 derajat di rumah pun bisa berjamaah Pak. Tidak berarti kalau tidak di masjid tidak 27, di rumah dengan keluarga pun 27 karena berjamaah 27 itu tidak hanya di masjid. Oleh karena itu ulama yang menfatwakan untuk kita sholat di rumah, masa seperti Al-Azhar, seperti di Maroko, seperti Arab Saudi, orang yang hidupnya di masjid mau musuhin masjid, tidak juga. Nah, kita tinggal di masjid fayam kusufi baitihi sabiran muhtasiban. Dia sabar, enggak mengeluh, berupaya untuk menghindari dari penyakit, muhtasiban mengharap ridha, mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma qatu. Ada keyakinan pada takdir Allah. Saat yang bersamaan dia yakin takdir Allah tidak akan mungkin saya kena COVID kalau Allah tidak catat di Lauh Mahfud. Tapi saja bersamaan Rasulullah mengatakan, kamu jangan keluar biar kamu tidak tertular. La adwa wala tirata itu dalam hadis tidak ada penyakit yang menular, artinya tidak berjalan sendiri tanpa interaksi, tanpa izin dari Allah. Biar kita tahu tidak dibenturkan. Wah, kenapa kita takut sama makhluk Allah? Kalau tadi analoginya yang punya kan Allah, Pak. Ini kan hanya milik Allah. Kita tanya aja kepada yang punya. Allah sudah bikin hukum kausalitas. Hukum sebab akibat di mana pada saat interaksi antara kita dengan orang lain ketika mendekat akan menular. Maka pada saat itu kita lari dari takdir Allah kepada takdir yang lain sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Mahfud juga Ustadz Somad ketika terjadi wabah di Syam di Damaskus lalu dia pergi balik Sayyidina Umar oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sebagai gubernur pada saat itu di Syam mengatakan apakah Umar itu takut dengan takdir Allah, ini kan juga sudah takdir Allah, katanya Sayyidina Umar, Anda sahabat senior. Saya sebenarnya tidak agak sungkan untuk menjawabnya, tapi sekarang coba kalau kami mengembala unta di rumput yang kering, apakah bisa gemuk? Tidak mungkin bisa gemuk karena makanannya tidak bergizi. Saya pindahkan ke rumput yang hijau. Bukankah itu kita memindahkan dari takdir Allah kepada takdir yang lain? Jadi sebenarnya kita harus berusaha, tidak boleh fatalisme seperti itu. Antara Jabariyah dan Qadariyah dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu harus komprehensif antar keduanya. Oleh karena itu yang perlu juga diluruskan barangkali kita ini di masyarakat. Fatwa Majelis Ulama Indonesia itu memang ada 3 kategori. Saya berharap BNPB di sini membuka yang sebuka-bukanya. Pertama adalah bagi orang yang terkena COVID-19, maka dia tidak wajib Jumatan bahkan haram. Artinya kalau melaksanakan dia berdosa karena ia akan menularkan pada orang lain. 1 titik. Yang kedua, di daerah yang rawan, tinggi, anggaplah PSBB kalau kita bahasa sekarang. Karena itu kepada yang berwenang adalah dari orang yang ahli adalah medis, maka boleh tidak Jumatan. MUI tidak pernah melarang Jumatan. Boleh tidak Jumatan. Diterjemahkan oleh pemerintah menjadi dilarang karena secara agama punya dasar. Tapi MUI tidak pernah melarang Jumatan. Ini. Nah, yang ketiga, kalau di daerah yang masih hijau, maka wajib Jumatan. Sekarang, apakah seluruh Indonesia ini sudah merah semua? Apakah hanya sebagian saja yang merah, sebagian yang hijau? Ini harus dipertegas di sini, karena nanti kalau tidak tegas antara hijau dan merah, orang mungkin menganggap seluruh Indonesia kena. Oke, berikan itu, kalau itu diberikan, Majelis Ulama mendukung sepenuhnya. Dan kami termasuk juga yang menganjurkan kepada semuanya dalam fatwa itu, agar kita tidak sholat Jumat karena pemerintah sudah melarangnya. Meskipun kami dalam fatwa hanya membolehkan, tapi maslahat ammah, pemerintah sudah melarangnya, kami juga mendukungnya. Akan tetapi, biar kita tidak salah persepsi, kami tidak pernah memerintah atau melarang orang adzan. Tak pernah kami melarang orang masuk masjid. Karena adzan tetap perlu ada. Pemberian tahu imsak juga perlu ada. Bahkan mungkin tarhim perlu ada. Yang penting kita tetap melakukan physical distancing. Melakukan social distancing. Artinya apa? Masjid tetap berjalan, tapi tanpa masyarakat yang masuk. Dan bisa di-guidance bagaimana masjid-masjid yang ada dilakukan dari masjid itu. Saya lakukan nih, saya sebut saja. Malam ini saya di Masjid Sunda Kelapa. Ceramah di situ, orang mendengarkan di rumahnya masing-masing. Jadi di masjid tetap melakukan physical distancing. Sama halnya dengan malam ini kita di ILC. Beberapa orang tanpa harus bercampur. Tetapi kita mengguidance ibadah umat itu. Ini sekarang ada kesalahpahaman. Umat ketika dibuka dikit masjidnya, itu orang pada serayu. Dianggap kita ini sudah boleh kumpul-kumpul. Bahkan yang lucu adalah orang datang semua pada saat Jumatan,
tapi nggak sholat Jumat, akhirnya sholat duhur. Jadi dianggap yang dilarang adalah Jumatannya. Ini jadi ada masyarakat yang terlalu ghirah tidak bisa membatasi hal ini, akhirnya dia serayuk masuk ke dalam, tapi ada juga sampai keterlaluan, masjid disegel nggak boleh masuk. Padahal kita butuh adzan, butuh pemberian waktu, juga perlu juga memberi pengumuman pada masyarakat. Ini agak kencang Bang Garni ngomongnya karena memang agak semangat di Bang Garni. Nah, maksud saya dalam hal ini saya ingin meluruskan tentang fatwa MUI bahwa MUI mendukung untuk pemerintah melarang itu, tetapi dari fatwa tidak pernah melarang, tapi secara hukum syariah diperbolehkan. Nah, berkenaan dengan mudik sama, ketika kita diminta, coba MUI mengeluarkan fatwa, kami sampaikan itu bukan ranah kami di dalam hukum mengharamkan orang pulang ke kampung. Tetapi dari fatwa nomor 14 tahun 2020 dari Majelis Ulama, pemerintah sebagai pemberi public policy, dia yang bisa menetapkan mana yang maslahah, mana yang mafsadah. Ketika itu seperti tadi ulasan tadi maslahnya banyak, bahwa nanti orang yang dari Jakarta atau dari yang tempat PSBB akan menularkan ke kampung, datang dari kampung dia menularkan kembali kepada orang yang sudah sembuh di Jakarta, maka di situ adalah mafsadah. Nah, makanya tadi kalau disampaikan oleh Pak Mahfud, saya ingin meluruskan kembali, mafsadahnya itu adalah menularkan itu. Maslahnya adalah silaturahim. Hukum sunnahnya silaturahim, hukum sunnahnya juga sholat tarawih. Dan tarawih di rumah tidak menghilangkan sunnah. Dia tetap melakukan sunnah, bahkan bisa lebih intensif kita dengan keluarga, bisa membina dengan keluarga. Tapi memang pemerintah tentunya seperti tadi keluhan-keluhan persoalan ekonomi perlu diatasi. Oleh karena itu Satgas COVID-19 di MUI itu merasakan betul, saya mendapat telepon, saya mendapat keluhan teman-teman yang jadi imam rawatib. Sekarang tak bisa lagi jadi imam rawatib. Teman-teman yang jadi guru honorer. Teman-teman yang jadi guru ngaji privat. Memang pendapatannya mereka bisa dikatakan sekarang ini mungkin kalau nggak nol barangkali, ya hanya sedikit saja. Itu pun karena ada sebagian masjid yang model tadi Ustadz Abdul Somad memberikan bantuan meskipun dia tidak mengisi tetap diberikan kepada masyarakat. Nah, inilah juga secara material Satgas COVID-19 itu menghimpun ya dana dari para donatur dan dermawan untuk kami salurkan pada guru-guru ngaji ini, kita salurkan kepada guru-guru atau ustadz-ustadz yang memang terkena dampak ini. Kenapa tidak kepada yang lainnya? Nanti insya Allah setelah ustadz selesai baru yang lainnya. Karena yang lainnya sudah banyak di cover oleh dari satgas yang lain atau dari perkumpulan-perkumpulan yang lain untuk membantu mereka. Masih ada waktu Bang Karni? Saya kira udah cukup. Oke ya. Baik, kita rehat dulu pemirsa. Back together now. What's your vision?